Puji Tuhan, saya tetap berdiri. Kita buka bersama-sama di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Sekali lagi 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Haleluya, puji Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Masih banyak yang mencari. Saya tunggu sejenak, ambil pemain pemusik tetap bisa ambil tempat. Haleluya, puji Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-7 12 ayat 7. Sama-sama kita akan baca firman Tuhan ini. 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggojok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Sambil ditayangkan itu, saya kasih tema saudara, firman Allah pagi hari ini sakit tapi berguna. Ya, sekali lagi, sakit tapi berguna. Sudah bisa ditayangkan di depan ini. Sakit tapi berguna. Apa yang dibacakan oleh kita bersama ini, saudara, adalah pengalaman yang dialami oleh seorang rasul besar bernama Rasul Paulus. Firman Allah berkata bahwa Paulus diizinkan mengalami satu penderitaan, ya, yang kemudian Paulus mengungkapkan bahwa penderitaan itu sangat menyakitkan dia, membuat Paulus itu benar-benar menderita. Dikatakan di sana, Tuhan izinkan utusan iblis ada di dalam dirinya, dalam tubuhnya, untuk menggocok dia. Jadi Tuhan izinkan utusan iblis ada di dalam tubuh Paulus, dan utusan iblis ini, saudara, diizinkan Tuhan membuat Paulus sakit, menderita. Diselidiki apa sih yang dialami oleh Paulus ini sampai dia betul-betul sakit dan menderita. Ada dua penafsiran di sana. Pertama, saudara, secara fisik. Jadi secara fisik Paulus menderita satu penyakit di bagian mukanya, khususnya di bagian mata. Ini penyakit mata kronis. Kenapa? Karena di kitab Galatia di sana dicatat, kata Paulus, kabur matanya, sulit untuk dia melihat. Yang kedua, saudara, kata firman Tuhan, Paulus menulis surat-surat firman Allah oleh ilham Roh Kudus dengan tulisan yang besar-besar. Kata orang sini besar-besar. Karena apa? Pengaruh matanya ini. Jadi Paulus ternyata mengalami satu penderitaan di bagian tubuhnya, di bagian matanya, saudara, dan membuat dia sangat menderita. Di Singkawang ada satu jemaat yang juga hari-hari ini sedang diproses dia punya mata, dan dia cerita dia punya penderitaan. Sudah berkali-kali berobat, tapi belum juga pulih sampai sekarang. Dan dia sangat menderita, saudara, karena ini menyangkut aktivitas dia. Dan Paulus mengalami itu. Yang kedua, secara psikologis, ya, emosional dan lain sebagainya, Paulus pada waktu itu dia mengalami tekanan
baik tekanan di internal sesama pelayan Tuhan, sesama jemaat Tuhan, karena Paulus merintis begitu banyak jemaat di Asia Kecil, bahkan sampai di Eropa, di Roma, Yunani sana, bergejolak itu jemaat. Kita aja cuma satu jemaat, saudara, waduh, kadang-kadang diperhadapkan dengan stres yang berat, ya. Gembala cuma satu jemaat aja, dan stres berat, saudara, ya. Apalagi Paulus ini, ya. Dari internal, belum lagi tekanan dari luar. Nah, ini membuat Paulus sangat tertekan dan dia juga menderita, saudara. Nah, menjadi pertanyaan, siapa Paulus ini? Paulus ini kan bukan hamba Tuhan, kata orang sini bilang bukan hamba Tuhan ece-ece, bukan hamba Tuhan biasa loh. Beliau ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan. Sampai akhirnya kemudian diberi predikat seorang rasul, bahkan rasul besar. Kenapa? Karena melihat Paulus ini dianugerahi Tuhan, dikaruniai Tuhan, karunia yang luar biasa dalam pelayanan. Dia buka ladang pelayanan di banyak tempat. Kemudian apa, saudara? Dia diperlengkapi karunia-karunia kesembuhan. Ada begitu banyak orang yang sakit, Paulus berdoa sembuh. Bahkan ada yang meninggal mati, Paulus berdoa bangkit. Belum lagi setan-setan, saudara. Ketika Paulus berdoa, usir pergi lari tunggang langgang setan-setan. Mulai dari setan yang kelas kroco-kroco sampai setan yang pangkat jenderal, Paulus doakan lari semua tunggang langgang, saudara. Luar biasa otoritas kuasa Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri Paulus. Bahkan ular berbisa, saudara, yang gigit tubuhnya tidak mempan racun yang mematikan, yang itu tidak mempan di tubuh Paulus. Jadi Rasul Paulus ini rasul yang sangat luar biasa, dipakai Tuhan. Tapi pertanyaan, kok bisa dia masih mengalami sakit, penderitaan? Dia bisa dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit, bangkit orang mati, saudara. Masa sih hanya penyakit di mata nggak bisa sembuh? Dia berkhotbah di mana-mana. Orang yang mengalami masalah tekanan, penderitaan secara jiwa, psikologi, orang dipulihkan Tuhan. Sementara dia sendiri juga Tuhan izinkan mengalami penderitaan psikologi. Saya punya om di Jakarta, hamba Tuhan sudah almarhum. Dipakai Tuhan juga untuk kesembuhan, bahkan bukan cuma satu orang mati dia doakan lagi. Luar biasa Tuhan pakai juga ini om saya. Tapi kalau saya ketemu beliau, saudara, saya kalau ngomong kadang-kadang sampai serak. Kenapa? Susah mendengar dia. Oh, apa kabar? Baru ketemu, saudara, saya sudah marah-marah dengan dia. Apa kabar, om? Saya harus keras, saudara. Dia dipakai Tuhan untuk doa orang sakit dan mati bangkit, sementara telinganya tidak sembuh-sembuh. Ada apa ini? Mungkinkah ini juga menjadi pengalaman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Tuhan, saya ini sudah anakmu, saya sudah setia melayanimu, saya sudah setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya dalam pelayanan, dalam pengiringan kepada Tuhan. Tapi kok kenapa penyakit saya tidak kunjung sembuh? Kenapa kok masalah dalam rumah tangga tidak kunjung pulih? Kenapa kok masalah ekonomi saya tidak kunjung pulih? Kenapa karir saya kok begini-begini aja? Kenapa kok usaha bisnis saya tidak ada terobosan? Sementara mungkin kau melihat di luar sana begitu banyak orang yang sukses dan diberkati. Mungkin seorang bertanya, ada apa ini Tuhan? Dan bahkan kadang-kadang sadar tidak sadar,
kita menyalahkan Tuhan dengan situasi kondisi yang kita alami. Bukankah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semua itu atas seizin Tuhan? Amin, saudara. Bahkan sehelai rambut jatuh dari kepalamu itu atas seizin Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pasti saya ingin katakan di awal khotbah ini, jangan pernah engkau berkecil hati, jangan menjadi kecewa, jangan mundur dari Tuhan, apalagi ketika penderitaan pergumulan hidup yang sampai saat ini belum kunjung ada solusi dan jalan keluar. Ketika kau sudah mengalami begitu banyak masalah bertahun-tahun dan sampai saat ini belum ada jalan keluar, jangan mundur, jangan menjadi kecewa, jangan putus asa. Karena ingat, masih banyak orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Bahkan Paulus pun seorang rasul yang besar. Tuhan izinkan sepanjang hidupnya mengalami penderitaan, tapi itu tidak membuat Paulus mundur dan lari dari Tuhan. Tapi mari saudara, kita harus renungkan, jalani hari-hari ini dengan bijak, dengan baik. Kita harus sadari bahwa memang kita masih hidup di dunia yang tidak kunjung lepas dari masalah dan pergumulan hidup. Amin, saudara. Yang setuju katakan amin. Tiada satu hari tanpa pergumulan, tiada satu hari tanpa penyerahan. Setiap waktu, setiap saat mungkin kita juga diperhadapkan dengan kondisi yang sama. Tapi mari kita melihat, kenapa? Ada apa? Sehingga Tuhan izinkan kita mengalami kondisi keadaan yang seperti ini. Ada yang sudah tidak punya masalah lagi, yang tidak pernah atau yang tidak punya masalah lagi saat ini. Artinya kalau saudara angkat tangan semua, saya tidak perlu teruskan lagi khotbahnya, ya kan? Yang ada masalah, nggak usah angkat tangan. Tersenyum saja. Yang banyak masalah, lebih lebar lagi senyumnya. Yang mengalami masalah dari dulu sampai sekarang nggak henti-henti, tersenyum sambil kelihatan gigi sedikit. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan lihat selanjutnya. Apa sebenarnya Tuhan selalu punya tujuan, Tuhan selalu punya maksud di dalam segala situasi yang kita alami. Amin, saudara. Yang kedua, yang pertama, mari kita lihat ya, apa makna sakit penderitaan yang dialami oleh Paulus, yang Tuhan izinkan diderita oleh Paulus. Kita kembali membaca 2 Korintus 12 ayat 7. Ada di sana, saudara. Yang tadi saya ya ada ayat walaupun tidak begitu jelas. Kalau tidak begitu jelas ini saudara baca di Alkitab, saudara ya. Firman Allah berkata demikian, 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku, boleh kita baca sama-sama, amin. Karena firman Tuhan kan mengajarkan belajar perkatakan firman Allah. Perkatakan itu, kalau saudara bisa ada suara, keluarkan suara di mulut saudara ya. Kalau saudara bisu tidak apa-apa ya, baca dalam hati saja. 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Amin. Yang pertama, saudara, di sana dikatakan ya, makna duri dalam daging, sakit yang dialami oleh Paulus. Pertama, supaya tetap menjaga kerendahan hati Paulus.
supaya Paulus tetap rendah hati, tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak angkuh. Apakah ada kemungkinan bagi seorang Rasul Paulus untuk jadi sombong? Ada. Apakah ada kemungkinan Rasul Paulus menjadi seorang yang tinggi hati? Ada kemungkinan. Siapapun kita, saudara, punya peluang, punya kemungkinan untuk menjadi orang yang sombong dan tinggi hati. Termasuk Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya, sesuatu yang menusuk, yang sakit dalam hidupnya, supaya Paulus tetap rendah hati, tidak tinggi hati. Ingat, dosa pertama itu justru terjadi di surga. Seorang malaikat yang bernama Lucifer jatuh dalam kesombongan. Dia berkata, aku mau menyamai yang maha tinggi. Waduh, ini ungkapan yang sangat sombong sekali si Lucifer ini. Lucifer seorang malaikat yang dianugerahi Tuhan dengan sangat luar biasa, dengan karunia-karunia, talenta-talenta. Dia adalah seorang kontor di surga, seorang pemimpin pujian, worship leader yang luar biasa di surga. Dia memiliki kemampuan bernyanyi yang sangat luar biasa, saudara, dengan suara yang lebih dari Celine Dion. Dia juga dianugerahi dengan keahlian bermain musik. Musik itu, saudara, ada 3 induknya. Pertama dipetik, dipukul, dan ditiup. Itu dikuasai benar oleh malaikat yang namanya Lucifer. Makanya jangan heran, saudara, kalau saudara lihat sekarang banyak band-band dunia, pemusik-pemusik dunia yang handal. Gak usah heran, kenapa? Karena bos mereka yang namanya Lucifer itu, saudara. Tapi kita jangan kalah pemusik-pemusik rohani. Amin, saudara. Amen. Ya, tapi kita mau pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau mereka mau memuliakan namanya Lucifer itu, jangan heran kalau banyak juga orang dunia yang punya suara yang bagus-bagus untuk dipersembahkan kepada Lucifer. Tapi puji Tuhan, Tuhan juga banyak menganugerahi karunia dan talenta bernyanyi buat anak-anak hamba Tuhan. Tapi tangan buat mereka yang selalu setia mempersembahkan talenta untuk Tuhan, termasuk pelayan-pelayan di sini. Ada kemungkinan Paulus jatuh dalam dosa kesombongan? Iya. Apalagi Paulus dianugerahi dengan karunia-karunia yang luar biasa, penyataan-penyataan yang hebat dan luar biasa. Tuhan lebih tahu dari segala-galanya. Itu sebabnya Tuhan izinkan Paulus mengalami penderitaan, sakit, utusan iblis menggocok tubuhnya, supaya apa? Dia tetap rendah. Kalau Tuhan mengizinkan ada penderitaan, Tuhan mengizinkan ada sakit penyakit, Tuhan mengizinkan ada masalah pergumulan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, itu pasti Tuhan punya rencana, itu pasti Tuhan punya maksud. Salah satu di antaranya supaya engkau tetap jadi anak Tuhan yang rendah hati. Amin. Yang selalu berkata, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena kekuatan Tuhan. Kalau engkau jadi anak Tuhan yang pintar, itu karena Tuhan. Kalau engkau jadi anak Tuhan yang diberkati dengan kesuksesan, itu semua hanya karena Tuhan. Haleluya. Kalau engkau diberkati dengan apa, itu hanya karena Tuhan, bukan dengan kekuatan. Pada yang tahu lagu ini nyanyikan. Ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang bisa sampingku. Ku tak mampu sendiri, hanya Tuhan sumber kekuatan. Engkaulah
yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan hanya sumbernya dari Tuhan. Dari-Mu Tuhan peganglah tanganku, jangan lepas asa, Kaulah harapan dalam hidupku. Kalau engkau ada di posisi atas, engkau ada di posisi di tempat di mana engkau ada di atas, itu bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan. Amin. Kalau engkau ada di sana dan engkau bersikap bahwa semua dari Tuhan, Tuhan akan berkati terus engkau untuk hal-hal yang lebih besar dan lebih naik lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan hamba Tuhan yang tidak sombong. Bersyukurlah kalau ada penderitaan Tuhan alami. Oh iya, terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan izinkan supaya aku tetap rendah hati. Justru ketika engkau ada di posisi ini, siap-siaplah untuk Tuhan pulihkan, Tuhan akan berkati. Haleluya. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan penderitaan dalam tubuh Paulus ini? Kalau yang kedua, ya, ayat 9, ya, kita lihat ayat yang ke-9. Ya, baca saya aja. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cuma saya yang baca. Padahal saya sudah ajak semua baca. Ya. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Kenapa? Kan yang kedua di sana, ya, ketergantungan pada kasih karunia Tuhan. Dengar firman Allah berkata, cukuplah kasih karunia. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras lagi, dengar baik-baik. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Tuhan bilang sama Paulus, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Tuhan mau bilang juga buat saudara, cukup kasih karunia Tuhan untuk kita. Kata cukup ini bukan berarti terbatas, tidak. Cukup ini artinya apa, saudara? Setiap engkau butuh, di sana ada kuasa Tuhan. Setiap engkau perlu, di sana ada kuasa Tuhan. Setiap engkau perlu, di sana ada mujizat Tuhan. Hari-hari ini kadang-kadang kita lupa bahwa kita banyak terfokus kepada masalah, pergumulan, dan penderitaan. Aduh Tuhan, kok saya begini? Aduh Tuhan, kok saya tidak sembuh-sembuh? Aduh Tuhan, kok saya tidak pulih-pulih? Aduh Tuhan, kok saya berantakan rumah saya? Aduh Tuhan, kok masalah ekonomi saya begini Tuhan? Masalah terus yang kita pikirkan. Mau tidur masalah yang kita pikirkan, bangun masalah yang kita pikirkan, beraktivitas masalah yang kita pikirkan. Seolah-olah hidup kita penuh dengan masalah. Kita lupa bahwa kasih karunia Tuhan masih terlalu banyak yang sudah kita alami. Coba saudara beralih dari fokus. Coba sekali-kali bangun pagi, saudara ingat apa yang Tuhan sudah tolong saya. Apa kasih kebaikan Tuhan yang saya sudah alami? Bukankah kita bangun pagi masih bisa bernafas? Itu sudah kasih Tuhan yang besar. Bukankah ketika bangun pagi masih melihat, masih bisa melihat keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita? Bukankah itu adalah sebuah kebaikan yang luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita? Bukankah ketika kita ada saat ini kita masih sehat, masih bisa bergerak, saudara?
Bukankah itu karena kebaikan Tuhan? Bukankah itu bukti bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Saudara, kalau mau dibandingkan kebaikan Tuhan dengan penderitaan kita, nggak bisa dibandingkan. Begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang bagus, lagu yang sedang banyak dinyanyikan. Sepanjang hidupku kau setia. Yang tahu boleh nyanyikan. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu. Ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu. Ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Kita lupa banyak kali hari-hari ini kita banyak menyanyikan tentang penderitaan. Kita lupa hari-hari ini banyak kali kita menyanyi tentang ketidakbaikan. Masalah pergumulan yang keluar di mulut kita, banyak persungutan, pengeluhan dan lain sebagainya. Saya mengajak kita, mulailah bangun pagi, nyanyikan kebaikan. Haleluya. Amin. Nyanyikan pertolongan Tuhan. Nyanyikan kasih Tuhan. Walaupun mungkin engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak baik, yang menyakitkan dalam hidupmu, nyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Berhenti untuk berfokus kepada masalah pergumulan. Oh ya. Lihat kepada Tuhan yang sanggup menjadi jawaban atas segala. Kalau engkau terus terfokus kepada masalah penderitaan, itu akan membuat engkau akan semakin terperosok di dalam lembah penderitaan dan masalah. Tuhan bilang kepada Petrus, Petrus bilang, Tuhan bisa gak saya berjalan menemui engkau ketika ada di sebuah danau? Tuhan Yesus bilang, pelanggan saudara. Petrus keluar dari perahu. Selama Petrus melangkah berjalan menuju kepada Yesus, selama matanya tertuju kepada Yesus, dia berjalan dalam mujizat. Tak tenggelam, tak tenggelam, maju lagi, tak tenggelam. Apakah ombak angin bertiup? Ya, ombak angin bertiup, ombak kencang, angin kencang bertiup waktu itu. Gelombang menerpa kakinya, tapi ketika dia terus menatap, memandang kepada Yesus, dia terus melangkah dalam mujizat. Satu ketika, mungkin ada satu gelombang yang menghantam kakinya, dia kaget. Sekali dia lihat, datang angin kencang dia, dan akhirnya Petrus mulai terfokus kepada angin dan gelombang di sekitar dia, dan kemudian dia mulai menyadari kakinya yang sebelumnya ada di atas air mulai tenggelam. Ketika Petrus fokusnya kepada penderitaan, pergumulan hidup, dia mulai tenggelam. Saudara, mari hari-hari ini fokus kepada Tuhan, nyanyikan terus kebaikan Tuhan. Amin. Kalau bangun pagi suamimu sudah mulai bersungut-sungut, ingatkan dia, Pak, bukankah firman Allah minggu ini dikatakan nyanyikan kebaikan Tuhan. Kalau bangun pagi, istrimu, orang Singkawa bilang, sudah ngerempek, ingatkan dia, Pak, bukankah firman Tuhan bilang nyanyikan kebaikan Tuhan.
cukuplah kasih karunia. Maka siap-siaplah di sepanjang hari itu engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Semua karena anugerah. Amin. Bukan karena kekuatanku. Katakan sama-sama. Anugerahmu. Terima kasih. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagi. Yang ketiga, nah masih di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Apa makna gurih dalam daging, dalam diri Paulus dan juga buat kita semua? Mari kita baca sekali lagi, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepada, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka terus supaya kuasa Kristus. Amin. Yang ketiga, menjadi kesaksian tentang kuasa Tuhan. Haleluya. Kenapa kita alami masalah pergumulan hidup, tantangan? Tahu enggak saudara? Karena Tuhan punya tujuan supaya di sanalah engkau mengalami kuasa Tuhan. Amin. Justru dalam kelemahan pula, di situ kuasa Tuhan sempurna. Justru di situ kuasa Tuhan bekerja. Siapa yang mau sembuh? Engkau akan mengalami kesembuhan ketika engkau Tuhan izinkan sakit. Engkau akan berkata ketika engkau sembuh, puji Tuhan, luar biasa mujizat kuasa kesembuhan. Dan begitu banyak sekali orang yang mengalami kuasa kesembuhan setelah Tuhan izinkan dia mengalami sakit. Dan itu bukan hanya meneguhkan iman percaya saudara, tetapi itu sekaligus akan menjadi kesaksian saudara buat orang lain bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa dan dahsyat. Amin. Hari-hari ini saya sedang mengunjungi beberapa keluarga muda yang memang Tuhan izinkan ada masalah dalam rumah tangga. Tapi puji Tuhan, ada yang Tuhan sudah pulihkan, ada yang masih dalam proses pemulihan. Dan ada satu hal yang kami sepakat dalam seri ini saudara. Saya bilang begini, Tuhan izinkan kalian mengalami ini di saat usia rumah tangga masih muda. Karena apa? Di sana kamu akan lihat kuasa Tuhan sanggup memulihkan masalah dalam rumah tangga. Dan yang kedua, Tuhan akan pakai kalian untuk menjadi berkat buat keluarga-keluarga lain yang juga sedang mengalami. Karena apa? Kesaksian yang sangat tajam itu adalah kesaksian dari mereka yang sudah mengalami pengalaman seperti itu. Jangan berkecil hati kalau penderitaan masalah kita alami, masalah konflik kita alami saudara. Satu hal di sana Tuhan menyatakan kuasanya untuk kita. Yang kedua yang selanjutnya Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi kesaksian buat orang lain. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kuasa Tuhan menjadi nyata, kuasa Tuhan menjadi pengalaman hidup kita. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan izinkan mengalami masalah pergumulan hidup itu.
Haleluya, puji Tuhan. Saya senang kalau ada masalah. Kenapa? Karena saya selalu punya paradigma. Di balik masalah pasti ada berkat. Saya selalu senang. Tapi jangan cari-cari masalah, saudara. Jangan cari-cari masalah. Jangan saudara pulang ke rumah sebentar. Suami lagi diam-diam, saudara tampar dia. Loh, kenapa mama tampar saya? Kan cari masalah supaya ada berkat. Bukan itu namanya cari masalah, cari pencobaan. Saudara keluar gereja, orang mulai tampar orang-orang di luar, cari masalah ini ya. Pokoknya siapa yang saya ketemu sebentar balik pulang gereja, saya mau cari masalah. Karena ternyata firman Tuhan tadi bilang, di balik masalah ada berkat. Masalah yang dimaksud ini masalah yang diizinkan Tuhan, bukan kita cari-cari. Saya senang kalau Tuhan izinkan ada masalah. Kenapa? Karena saya tahu masalah itu adalah apa? Berkat. Coba sama-sama katakan masalah. Katakan penderitaan adalah berkat. Katakan sakit adalah berkat. Aku ambil sakit. Katakan sakit adalah berkat. Ini statement perkataan iman kita, saudara. Ada berkat kuasa Tuhan yang kau akan alami ketika Tuhan izinkan sesuatu yang menyakitkan dan membuat engkau menderita. Sekarang saudara banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Karena luar biasa, karena apa? Karena dia punya latar belakang yang hitam. Tuhan pakai dia di dunia hitam. Jadi kesaksian terhadap puji Tuhan luar biasa. Ternyata memang setelah kita renungkan di balik semua yang kita alami, selalu Tuhan punya rencana. Puji Tuhan. Saya mengalami lagi masalah, dan saya percaya ada berkat Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan izinkan kita masih mengalami masalah, pergumulan, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Selalu punya paradigma mindset kita itu bahwa ada berkat di balik itu, ada maksud Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa, saudara sudah berdoa, tapi masalah terus ada. Tenang, saudara, nanti di balik itu ada berkat. Selalu ada berkat. Tuhan tidak pernah ingkar dengan janji. Bagaimana mungkin seorang yang bernama Ayub, dia mengalami penderitaan yang begitu berat? Apa kurangnya Ayub dengan Tuhan? Dia seorang pria yang saleh, yang baik. Tapi kok bisa Tuhan izinkan semua harta bendanya itu ludes? Kok Tuhan bisa izinkan saudara anak-anak yang dia cintai meninggal? Kok Tuhan bisa izinkan saudara tubuhnya yang sehat mengalami sakit dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki? Endingnya ternyata masalah adalah berkat buat Ayub. Tuhan berkati dia apa? Berlipat ganda. Kekayaannya berlipat ganda. Dulu dia sudah termasuk orang terkaya di bagian timur pada waktu itu. Termasuk Abraham saja, Ayub lebih kaya. Sekali Tuhan pulihkan, lebih kaya dari dulu. Sudah punya keturunan yang cantik, yang bagus, baik-baik. Tuhan izinkan dia meninggal anak-anak. Sekali Tuhan ganti dengan anak-anak, dua anak-anaknya paling cantik. Waduh, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik untuk kita di balik penderitaan. Kalau saudara merasa kok penderitaan saya paling berat, ada Ayub lebih berat masalah dari saudara. Kalau saudara membanding masalah, nih, salibkan ada lagi. Ada Tuhan Yesus. Oh, di sini ada pribadi yang tergantung di atas kayu salib Golgota, yang seharusnya nggak bersalah, nggak berdosa, tapi dia menderita di kayu salib. Nggak sebanding, saudara, penderitaan kita dengan apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Dan begitu banyak kesaksian orang yang mengalami banyak masalah. Tapi ingat, setiap masalah
ada berkat di sana, ada mujizat kuasa Tuhan. Amin, saudara. Ada mujizat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat masalah. Katakan terima kasih buat masalah yang kecil. Jangan bersungut. Katakan terima kasih buat masalah yang Tuhan berikan. Terima kasih buat penderitaan. Terima kasih buat sakit. Ketika kau berkata demikian, siap-siaplah untuk alami mujizat Tuhan. Ketika kau berkata demikian, siap-siaplah untuk mengalami pertolongan Tuhan. Yang keempat, baru keempat saja. Yang keempat, saya ambil foto Gajah Mada di Palembang. Itu tandanya sudah bagian terakhir itu sudah. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, masih juga tidak sama-sama baca saudara. Tapi saya mau ajar lagi 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Sebab ujian, perhatikan kalimat terakhir, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, kekuatan iman, menghasilkan kedewasaan rohani, menghasilkan kematangan rohani. Kalau ada penderitaan, kalau ada masalah pergumulan hidup, saudara bukan punya tujuan supaya saudara naik kelas rohani. Dari anak-anak naik remaja, remaja naik pemuda, pemuda naik dewasa rohani. Ada 3 ukuran kedewasaan, ada 3 kedewasaan. Satu, pertama, kedewasaan fisik, kedewasaan biologis. Kalau dulu saudara tingginya 70 cm, sekian tahun kemudian jadi 170 cm, itu tandanya saudara sudah dewasa biologis fisik. Ya kan? Kalau dulu berat badanmu, tidak usah senyum, 30 kg. Berapa tahun kemudian sudah 90 kg. Itu tandanya dewasa fisik. Ya kan, bertambah kan, kita makin besar kan. Ya. Kalau dulu misalnya saudara, ya, badan saudara biasa seperti itu, tapi kemudian lama-lama gemuk. Dulu perutnya 1, sekarang sudah 3. Itu dewasa biologis. Dewasa kedua, dewasa psikologis. Kalau dulu saudara masih biasa, tapi kemudian bertahun-tahun kemudian saudara, ya, kalau dulu misalnya ada apa-apa marah, ada apa-apa tersinggung, bertahun-tahun kemudian sudah lebih sabar, ya kan, sudah lebih tenang. Itu dewasa psikologis. Jadi kalau sudah umur dewasa tapi masih suka tersinggung, berarti apa? Masih dewasa, masih anak-anak psikologis. Ada apa-apa marah, ada apa-apa tersinggung. Orang padahal bukan mau ngomong dia, jangan dia. Ngapain kamu mau ngomong apa sama saya? Dengan khotbah yang keras, tersinggung, minggu depan aku datang ibadah, itu berarti orang yang masih suka tersinggung, suka marah kalau ada sesuatu, belum dewasa secara psikologis. Tapi di sini dewasa semua, apalagi ibu-ibu dewasa semua psikologis. Ya, gimana suami-suami? Amin. Ibu-ibu sini baik-baik semua. Amin. Enggak suka marah, amin. Kalau pun masih suka marah, katakan dengan iman, amin. Pulang rumah enggak lebih suka marah.
Yang ketiga dewasa rohani. Akhirnya dewasa iman. Sebelumnya dia cepat putus asa. Sebelumnya dia cepat menyerah dengan situasi keadaan. Tapi ketika dia sudah dewasa rohani, wah dia kuat imannya. Dia teguh imannya. Yang ada masalah berat, dia teguh imannya. Ada masalah apapun, dia teguh kuat imannya. Itu tandanya gereja. Dia kuat. Toh di mana-mana gereja semua ada kelebihan dan ada kekurangan. Saya bersyukur saya ada di GPDI. Lahir dari GPDI dan akhirnya saya berjemaat di GPDI. Saya jadi hamba Tuhan di GPDI. Saya bersyukur. Saya ditawari di Singkawang jadi gembala satu gereja yang cukup besar dengan satu fasilitas yang sudah membuat saya sangat nyaman lah, ya, kalau saya mau pilih dibanding sekarang. Tapi bukan berarti saya tidak syukuri sekarang, saya bersyukur. Tapi enggak, sekali GPDI tetap GPDI. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, pertama sekali Yesus tetap. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bilang terima kasih, nggak usah pindah-pindah gereja. Kecuali saudara pindah tempat, mau pindah ke daerah mana, mungkin di situ cuma ada gereja lain, ya tak apa-apa, ya kan? Haleluya, puji Tuhan. Di sini jemaat yang loyal. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya hubungi teman saya, ada KKR kemarin kami di Singkawang. Bu, datang ya, ada KKR. Kami undang khusus yang jemaat GPDI, karena hamba Tuhan GPDI yang KKR. Baru ada yang sudah pindah dari GPDI, saya hubungi, datang ya. Ibu kan sudah di Ibu kan sudah gereja ini, tapi hati kan masih GPDI. Oh iya, saya belah dada saya masih GPDI. Puji Tuhan. Saya salut buat jemaat di sini yang senior sini saya lihat ada yang dulu saya kenal itu. Ada Pak Budi dari ya, Pak Budi, Pak Yopi, Om Dardi, mana? Maaf yang tidak bisa saya sebut, wah, tetap GPDI ya, amin ya, puji Tuhan. Tuhan berkati kesetiaan dan semua di sini tetap setia. Yang paling utama memang setia dengan Tuhan. Dijauhkan Tuhan saya menghakimi. Saya cuma ingin sesuai konteks firman Allah. Kalau ada pergumulan, ada tekanan, ada mungkin gesekan dan lain sebagainya, Tuhan izinkan supaya apa? Iman kita itu, saudara, apa? Menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan di sini kuat, tidak mudah goyah, teguh iman kita, dewasa rohani kita. Kalau engkau diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, masalah pergumulan, gesekan, saudara, itu tujuannya supaya apa sebenarnya? Bukan supaya saudara lari, bukan supaya saudara kabur, tidak. Saudara, Tuhan punya tujuan supaya iman kita itu makin kuat, makin teguh. Yang setuju katakan amin. Makin kuat iman rohani kita, saudara. Saudara, seorang anak 10 tahun, ya, seorang anak 10 tahun, saudara kasih pikul ini yang berapa kilo? Mungkin ini ada 20-30 kilo. Mampu enggak dia, saudara? Mampu. Tidak mampu. Tapi beberapa tahun kemudian anak ini berusia 20 tahun. Saudara kasih pikul ini, mampu dia. Amin. Begitu juga rohani kita. Kalau Tuhan izinkan sebenarnya kita mengalami masalah pergumulan, Tuhan tahu kita sudah mampu mengatasi itu. Tuhan tahu kita mampu pencobaan-pencobaan yang kita alami. Itu biasa. Tuhan tahu bahwa itu engkau mampu dan sanggup mengalami itu. Engkau menghadapi itu. Jadi jangan menyerah, jangan mundur, jangan lari. Justru setelah engkau mengalami itu, engkau naik imanmu, teguh imanmu itu naik, rohanimu, dewasa rohani itu naik. Berhenti dari cepat
tersinggung, saudara. Berhenti gereja yang cepat marah, berhenti jemaat yang cepat kecewa, saudara. Jadilah dong, saudara, jemaat yang kuat teguh imannya. Setiap masalah pasti ada solusi dan jalan keluar. Bukan lari dari masalah. Orang yang rohani yang kuat itu, yang imannya teguh itu, dia adalah orang-orang yang berani menghadapi masalah, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi. Dan orang-orang yang seperti ini selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat mereka. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat GPD Jalan Gajah Mada 45, jadilah jemaat-jemaat hari-hari ini yang teguh imannya, kuat imannya, tidak mudah goyah, tidak mudah mencet. Jangan cuma karena pengaruh hal-hal yang lahiriah Anda sudah cepat menyerah dan lain sebagainya. Tetap sekali di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus. Amin, saudara. Tuhan punya rencana di dalam masalah pergumulan kita supaya iman ini semakin teguh. Mari kita tundukkan kepala Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.